perintahkan kepada Menpora, Kapolri, dan Ketua Umum PSSI untuk melakukan evaluasi. Halo guys, berjumpa kembali bersama vlogger Debaters. Salam sehat. Sahabat vlogger Debaters dimanapun Anda berada, selalu dalam keadaan yang sehat. Nah sahabatku, Sabtu kemarin terjadi kericuhan antara Arema FC dan Persebaya. Ini sungguh miris sepak bola tanah air kita di Indonesia, karena sampai-sampai menelan korban kurang lebih 100 ya. Jadi ini miris sekali. Mari kita simak beberapa berita yang ditayangkan di sosial media tentang keributan antara Arema FC dan Persebaya. Mari simak.
Ya sahabatku, begitulah terjadinya kericuhan antara Arema FC dan Persebaya. Lanjut ya. Dan ini kronologi dari sudut pandang polisi ya. Mari kita simak. Polri beserta penyelenggara serta instansi terkait sudah melaksanakan rapat beberapa kali, sehingga pertandingan ini tadi disepakati hanya dihadiri oleh supporter dari Arema saja, sehingga tidak ada supporter dari Persebaya. Sedangkan Persebaya penontonnya melaksanakan nobar dari tempat beberapa titik yang dari Surabaya. Pertandingan hari Sabtu ini berlangsung dari pukul 20.00 sampai 22.00. Dalam prosesnya kemenangan ada di Persebaya 3-2 dengan posisi. Terkait dengan proses pertandingan tidak ada permasalahan. Semuanya selesai. Permasalahan terjadi pada saat telah selesai, terjadi kekecewaan dari para penonton yang melihat tim kesayangannya yang tidak pernah kalah selama 23 tahun bertanding di kandang sendiri, tidak pernah kalah, namun pada malam ini mengalami kekalahan. Rasa kekecewaan itulah yang menggerakkan para penonton turun ke tengah lapangan dan berusaha mencari para pemain dan ofisial untuk menanyakan kenapa sampai kalah atau melampiaskan. Oleh karena itu, pengamanan melakukan upaya-upaya pencegahan dan melakukan pengalihan supaya mereka tidak masuk ke dalam lapangan ataupun mengejar para pemain. Dalam prosesnya itu, untuk melakukan upaya-upaya pencegahan sampai dilakukan gas air mata. Kalau sudah anarkis, sudah mulai menyerang petugas, sudah merusak mobil, dan akhirnya karena gas air mata mereka pergi keluar ke satu titik di pintu keluar, yaitu kalau nggak salah pintu 10 ya atau pintu 12. Kemudian terjadi penumpukan. Di dalam proses penumpukan itulah terjadi sesak napas, kekurangan oksigen, yang oleh tim medis dan tim tergabungan ini dilakukan upaya penolongan yang ada di dalam stadion. Kemudian juga dilakukan evakuasi ke beberapa rumah sakit. Dalam kejadian tersebut telah meninggal 127 orang, 2 diantaranya anggota Polri dan 125. Yang meninggal di stadion ada 34, kemudian yang lain meninggal di rumah sakit pada saat upaya proses penolongan. Lalu ada 13 mobil yang rusak, 10 diantaranya mobil dinas milik Polri, antara mobil patroli, mobil truk Brimob, mobil Tatwal, mobil K9, dan juga ada mobil pribadi. Kemudian masih ada 180 orang yang masih dalam proses perawatan. Tadi dilakukan pengecekan langsung oleh kami dari terkait dengan upaya-upaya penyembuhan kepada yang sedang dirawat. Lalu kami juga ingin menyampaikan bahwa dari 40.000 penonton yang hadir kurang lebih, tidak semuanya anarkis, tidak semuanya kecewa, hanya sebagian, yaitu sekitar 3.000 yang masuk turun ke tengah lapangan, sedangkan yang lain itu tetap mereka diam di atas. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Kalau memang semuanya mematuhi aturan, kami juga akan melaksanakan juga dengan baik. Tapi ini ada sebab akibatnya. Kami akan menindaklanjuti. Sekali lagi kami belasungkawa dan kami akan melakukan langkah-langkah ke depan dengan stakeholder terkait supaya ini tidak terjadi lagi. Kemudian tim akan melakukan pengecekan kembali supaya tidak ada masyarakat ataupun penonton yang masih tertinggal. Mohon izin Bapak Kapolda, Bapak Ketua DPRD dan Forkopimda Kabupaten Malang. Kami selaku Kapolres Malang menyampaikan turut berbela-sungkawa, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas peristiwa pasca pertandingan Arema melawan Persebaya. Yang pasti setelah kejadian ini nanti tentu kami akan melakukan konsolidasi ulang, mitigasi bersama-sama rekan-rekan Aremania
untuk supaya kegiatan ini bisa diterima oleh semua pihak, dan kedepannya kalaupun nantinya ada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lagi bisa berjalan dengan aman, tertib, dan terkendali. Kami pikir itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Sahabatku, itulah kronologi versi polisi ya. Dan tidak hanya sampai di sini, ternyata Presiden Jokowi memberikan perintah. Seperti apa? Mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya 129 orang saudara-saudara kita dalam tragedi sepak bola di Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Saya telah meminta Menteri Kesehatan dan Gubernur Jawa Timur untuk memonitor khusus pelayanan medis bagi korban yang sedang dirawat di rumah sakit agar mendapatkan pelayanan terbaik. Saya juga telah perintahkan kepada Menpora, Kapolri, dan Ketua Umum PSSI untuk melakukan evaluasi menyeluruh tentang pelaksanaan pertandingan sepak bola dan juga prosedur pengamanan penyelenggaraannya. Khusus kepada Kapolri, saya minta melakukan investigasi dan mengusut tuntas kasus ini. Untuk itu, saya juga memerintahkan PSSI untuk menghentikan sementara Liga 1 sampai evaluasi dan perbaikan prosedur pengamanan dilakukan. Saya menyesalkan terjadinya tragedi ini dan saya berharap ini adalah tragedi terakhir sepak bola di tanah air. Jangan sampai ada lagi tragedi kemanusiaan seperti ini di masa yang akan datang. Sportivitas, rasa kemanusiaan, dan rasa persaudaraan bangsa Indonesia harus terus kita jaga bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, jadi jelas perintah dari Presiden untuk Polri, kemudian untuk Menteri, Gubernur, ya, untuk usut tuntas penyelidikan kasus terjadinya kericuhan antara Arema FC dan Persebaya, dan ini tentunya masih dalam proses penyelidikan ya, dan akan terus berkelanjutan. Kita tunggu saja seperti apa dan bagaimana hasil dari penyelidikan. Semoga berjalan dengan baik. Dan bagaimana komentar sahabatku tentang wajah sepak bola di tanah air kita ini tercinta, Indonesia? Silakan memberi komentar dan salam sehat.